Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi tentang tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk mengawali penyampaian materi ini akan kami sampaikan gambaran umum tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berbicara pajak daerah dan retribusi daerah ini memang sangat erat kaitannya dengan para pengusaha, yang mana para pengusaha itu dalam melakukan aktivitasnya tentu menginginkan adanya penghasilan dan keuntungan. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, pengusaha apabila sudah mendapatkan penghasilan, ini yang bisa disebut objek pajak. Nah, objek pajak itu bagi pengusaha ini merupakan wajib pajak. Nah, dan ini mempunyai konsekuensi wajib membayar sejumlah pajak yang terutang yang diperhitungkan dari objek pajak disetorkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini nanti disetorkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini adalah bendahara khusus penerima yang ada di bawah naungan dinas atau badan pendapatan daerah. Nah, untuk pengelolaan pemungutan ya atau pembayaran pajak ini tentunya ada mekanismenya, ada tata kelolanya. Nah, tata kelolanya itu adalah manajemen sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah. Inilah yang akan mengatur. Karena semua wajib pajak yang mempunyai objek pajak itu akan didaftar. Nah, setelah didaftar itu bisa diberikan surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, ini setelah memiliki SPTPD. Nah, ini tahapannya kan ada pendaftaran, terus pendataan. Nah, ini ada SPTPD, surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, inilah bisa dipakai untuk melakukan penyetoran, ya, ini SPTPD. Tapi kalau di dalam undang-undang ini ada jenis pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kalau ditetapkan oleh kepala daerah itu melalui penetapan dulu. Nah, dari SPTPD baru nanti ditetapkan, itu baru bisa menyetor. Tapi kalau menggunakan self assessment, itu jenis pajak yang menggunakan self assessment, itu bisa menghitung sendiri, itu langsung bisa menyetor. Nah, ini nanti akan dibahas pada materi berikutnya untuk detailnya. Nah, untuk semua tadi, kalau sudah dijalankan tata kelola, manajemen, sistem, dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, tentunya ini tahapannya tadi urutannya akan menghasilkan pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah inilah yang diharapkan dapat maksimal bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Nah, sekarang apa pendapatan asli daerah itu? Nah, pendapatan asli daerah ini selanjutnya disebut atau disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah, ya, pajak daerah, retribusi daerah, dan ada yang lain yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, makanya untuk pendapatan asli daerah itu memang bukan pajak daerah dan retribusi daerah aja, tapi ada pendapatan penerimaan yang dari yang lain penerimaan, ya. Nah, tadi sudah disebutkan. Nah, ini untuk pajak daerah dan retribusi daerah ini memang perlu penanganan khusus dan sistem dan prosedurnya pun khusus ya menanganinya, ya. Nah, ini karena agak mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi. Nah, makanya pengelolaannya dikhususkan dengan harapan dapat maksimal kinerja dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, pajak daerah dan retribusi daerah itu pengertiannya adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang dan oleh orang pribadi, ya, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarnya kemakmuran rakyat. Ini pajak daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan. Nah, ini memang beda antara pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau pajak daerah itu ada sifat memaksa dan tidak ada imbalan secara langsung. Sifat memaksa itu memang ada konsekuensi bisa ditagih. Nah, jika sebagai secara paksa, bisa bahkan melelang. Nah, ada peringatan-peringatan sebelumnya ya. Nah, imbalan tidak ada imbalan secara langsung ya. Ini kalau sudah terkumpul, disetorkan ke kas daerah, bisa digunakan untuk pembangunan, pelaksanaan pembangunan. Nah, yang menikmati masyarakat, tetapi pengusaha itu kan bisa menikmati dari aktivitasnya, misalnya jalan bagus, jembatan dan seterusnya. Ya. Nah, bisa kalau sudah melakukan permohonan lengkap, persyaratannya dibayar, langsung mendapatkan izinnya. Nah, ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha. Ini langsung dapat ya kalau sudah memenuhi syarat tadi. Nah, berikutnya undang-undang yang digunakan sebagai dasar pemungutan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, jenis pajaknya apa aja? Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, nah, pajak bumi dan bangunan, biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ini yang masih dipakai, ya masih dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang sah, ya yang ada sah. Nah, memang sudah ada undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ini hampir sama, ya kan? Hampir sama jenis pajaknya. Hanya ada pengelompokan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini. Ini ada pajak barang dan jasa tertentu. Ini bisa dilihat dan nanti akan dibahas secara detail pada materi berikutnya. Nah, pajak undang-undang yang baru ini ada dua tambahan jenis pajak yang dipungut ya. Itu ada option PKB atau option pajak kendaraan bermotor, berikutnya option BPNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor. Nah, di dalam pengelolaan pajak daerah ini memang ada dua sistem dan ada dua pengelola ya. Makanya disebutkan ada pajak 1 dan pajak 2. Nah, langsung pajak 2. Pajak 2 itu adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, ini penanggung jawabnya ada sistem dan perusahaan juga ada, ini mengelola sendiri. Dikelola khusus ya, yang penanggung jawab tugas sendiri. Nah, mempunyai sistem dan prosedur sendiri. Ya. Nah, untuk pajak 1 itu juga ada pengelolanya yang bertanggung jawab, ada sistem dan prosedurnya. Nah, untuk pajak 1 itu yang di luar pajak bumi dan bangunan itu pajak 1. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, ini untuk pajak 1. Nah, berikutnya perizinan. Perizinan itu akan kami sampaikan secara gambaran umum aja. Nah, itu baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ini ada 3 pokok yang akan dibahas. Ya. Ada jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Nah, ini nanti perizinan atau retribusi mana saja yang sudah dibatalkan. Nah, ini nanti akan dibahas pada materi berikutnya. Berikutnya untuk ya, potensi daerah ya. Potensi daerah untuk pajak daerah dan retribusi daerah ini memang khusus akan menggunakan sistem dan prosedur tersendiri karena kompleksitasnya tinggi. Makanya perlu ada penanganan secara khusus dan ini potensi-potensi itu menyebar di wilayah kabupaten atau kota. Ya. Karena untuk jenis pajaknya tadi sudah disebutkan di dalam undang-undang, contohnya ini ada hotel, restoran, dan seterusnya. Nah, ini karena perlu ditelusurin, makanya ini akan menghasilkan maksimal atau tidak tergantung pada saat mengelola sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah tadi. Ya. Nah, di sini apabila merupakan sumber pendapatan ya, makanya perlu dikelola dan dikali secara profesional, berkeadilan, akuntabel, dan transparan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada hotel,
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral logam dan batuan, ada pajak reklame, ada pajak penerangan jalan, ada pajak parkir dan sebagainya. Ini kan menyebar di wilayah yang di keramaian di dalam kota atau agak minggir dan sebagainya. Nah ini ada hotel, hotel itu belum tentu adanya di kota. Nah, bisa agak minggir karena itu merupakan villa, kan? Nah, atau yang bisa dipakai yang jelas untuk penginapan, ya. Nah, ini kan yang disasar, nah, itu kan penghasilan. Nah, hotelnya besar, restoran juga besar, hiburan itu juga termasuk besar. Nah, ini makanya perlu ada sasaran objek pajak potensial untuk menggali, ya, ini pajak jenis pajaknya itu apa saja dalam satu kabupaten atau kota itu ada berapa. Makanya ada pendaftaran wajib pajak. Nah, setelah didaftar ada pendataan. Nah, pendataan itu kan nanti akan menghasilkan berapa omset-omset wajib pajak ini, berapa objek pajak yang ada di masing-masing jenis pajak. Nah, inilah yang menjadi prioritas pemetakan wajib pajak dan objek pajak yang bisa dikatakan nanti ada potensi juga, ada potensi yang potensi besar, yaitu ada kelas A, dikelompokkan ya, potensi yang sangat besar, yang besar, sedang, dan seterusnya sampai ke yang barangkali kecil gitu ya. Nah inilah diharapkan bisa memberikan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah tentunya mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah sebagai pendukung serta memelihara hasil pembangunan, dan apabila potensi daerah cukup besar maka akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan. Nah, demikian untuk mengawali materi ini yang merupakan pajak daerah dan daerah bagaimana terhadap pendapatan asli daerah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.